Sosok pria bernama Christian Prince hingga kini belum diketahui identitasnya secara jelas. Dalam riset yang digali melalui beberapa sumber, diperoleh data Christian Prince merupakan orang berdarah Arab asli, yang mana ia lahir dari keluarga Kristen. Pada masa kecilnya, Christian Prince kerap mendapatkan diskriminasi agama saat dia duduk di bangku sekolah. Lantaran menjadi minoritas saat itu, karena ia memeluk agama Kristen, ia tidak ada habisnya menjadi bahan olok-olokan. Karena hal tersebut, Christian Prince suatu saat memutuskan belajar dan mendalami agama Islam, dan dia lulus dengan gelar master dalam hal hukum Islam. Saat ini, Christian Prince tinggal di Amerika. Dengan kemampuannya berbahasa Inggris yang fasih, Christian Prince atau yang sering disebut CP ini mampu meladeni debat agama dari para penelponnya yang berasal dari seluruh dunia. Keunikan debat Christian Prince yaitu dia langsung bisa menunjukkan kepada penelponnya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar argumentasinya. Di dalam debatnya tersebut, dia berulang kali menyampaikan bahwa dia tidak ada maksud untuk menghina siapapun, melainkan membantu orang Muslim agar bisa memahami agama mereka dengan lebih baik. Menurutnya, jika melalui debat tersebut orang yang menonton kemudian meninggalkan agamanya, maka itu adalah pilihannya sendiri. Bahkan, saking terkenalnya Christian Prince ini, pemerintah Pakistan dan Jerman menghimbau warganya untuk tidak menonton saluran YouTube Christian Prince. Namun, dengan reaksi pemerintah yang seperti itu justru semakin membuat nama Christian Prince menjadi terkenal. Karena banyak orang yang akhirnya penasaran dengan channel YouTube-nya Christian Prince dan akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menontonnya. Tidak hanya pemerintah Pakistan dan Jerman, di Indonesia seorang yang bernama Asti Wedok juga menulis di salah satu media dan meminta para ahli Islamologi Indonesia untuk berdebat melawan Christian Prince. Munculnya Christian Prince di dunia digital seperti memberikan darah segar dan pencerahan di tengah terpojoknya umat Kristen dengan serangan terhadap doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya. Biasanya Christian Prince akan menjawab pertanyaan tersebut dan selanjutnya akan bertanya kepada lawan debatnya pertanyaan yang bersumber dari dalam Al-Quran, sehingga lawan debatnya akan terpojok dan sampai tidak bisa menjawab lagi. Kenapa hingga saat ini Ustadz Indonesia belum ada yang berani berdebat dengan Christian Prince? Menurut saya, di Indonesia tidak ada ustadz yang memiliki pemahaman Al-Quran yang cukup untuk melawan Christian Prince di dalam perdebatan. Kalah debat artinya mereka harus siap ditinggalkan oleh jemaah yang merupakan sumber penghasilan utama mereka. Di sini saya sudah mengikuti Christian Prince selama beberapa tahun ini dan melihat bahwa metodenya memang susah untuk dilawan. Yang dijadikan pegangan Christian Prince untuk berdebat adalah Al-Quran itu sendiri dan kitab-kitab Islam ternama lainnya. Bahkan dia mengambil terjemahan atau tafsir menurut sumber Islam itu sendiri. Semoga kedepannya akan ada ustadz dari Indonesia yang berani menelpon Christian Prince untuk menunjukkan kebenaran Islam mereka. Sekarang, mengapa Christian Prince menyembunyikan identitasnya? Alasannya pastinya untuk keamanan dan keselamatan dirinya. Karena isu yang sedang diperdebatkan adalah isu yang sensitif dan tidak semua orang ingin belajar dan menggali kebenarannya. Seperti yang sudah-sudah, ada saja pendebat yang sering mengancam dan akan membunuh dirinya bahkan keluarganya. Selain itu, tujuan Christian Prince tidak mencari panggung atau hal-hal sensasional lainnya, maka apalah arti sebuah identitas baginya. Fokus dia adalah membuka selubung kebenaran yang selama ini tertutup dan membagikan kebenaran itu kepada siapapun yang rindu kebenaran. Mengapa Christian Prince sangat hebat? Yang pertama, karena Christian Prince memahami Al-Quran dengan sangat baik dari bahasa aslinya, yaitu Arab, maupun dari berbagai macam terjemahan serta tafsir. Ia juga memahami hadis dan tingkatan derajatnya. Tentunya pemahaman ini jauh melebihi para pendebatnya, terutama mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Mereka yang hanya membaca Al-Quran namun tidak mengerti artinya, atau mereka yang mengetahui Islam hanya dari cerita para ustadz, ulama, syekh, atau sebagainya. Yang kedua, para pendebatnya, setidaknya dari video yang sudah pernah saya lihat, rata-rata orang yang menelpon Christian Prince adalah tipe orang yang menerima begitu saja apa kata pemuka agama mereka, tanpa bertanya dan tanpa berusaha mencari tahu sendiri. Akibatnya, mereka terkaget-kaget ketika menelpon Christian Prince dan ketika Christian Prince menunjukkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang sebenarnya. Seorang muslim asal Pakistan bernama Firoz berkali-kali mengajaknya berdebat dan selalu menyebutnya sebagai pembohong. Namun setelah 4 kali sesi debat, Firoz justru merasa marah dan kecewa kepada imamnya sendiri karena merasa telah dibohongi selama ini. Akhirnya, hal ini pun membuat Firoz murtad dari Islam. Yang ketiga, Christian Prince ia bisa berimprovisasi.
Dari pengamatan saya, Christian Prince memang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Pada salah satu video yang pernah saya tonton, seorang Muslim Indonesia mengatakan sesuatu mengenai laut yang airnya tidak pernah bertemu sebagai bukti kehebatan Al-Quran. Christian Prince belum pernah mendengar kekonyolan itu dan meminta untuk ditunjukkan ayatnya. Pada akhir sesi, Muslim Indonesia itu pun harus mengakui bahwa Christian Prince ternyata benar. Hingga saat ini, khususnya di Indonesia, cara debat yang digunakan oleh Christian Prince ini banyak juga digunakan oleh para apologet Muslim, yakni dengan menggunakan StreamYard. Namun sangat disayangkan, walaupun sudah menggunakan StreamYard, para apologet Muslim ini tidak satupun dari mereka yang berani menelpon Christian Prince untuk berdebat. Semoga kedepannya ada channel apologet Muslim asal Indonesia yang berani menelpon Christian Prince untuk menunjukkan kebenaran agama mereka.